Ya, baik, ya, baik. Terima kasih Bu Lia dan juga para senior dan juga Pak Bung telah mengundang kami dalam webinar ini. Izinkan saya untuk menyampaikan tentang kebijakan pemeriksaan COVID-19 di Indonesia. Jadi ini barangkali nanti bisa sebagai awal dari diskusi kita tentang kedepannya seperti apa. Ya, lanjut saja berikutnya. Jadi seperti diketahui bersama bahwa penyebab COVID-19 ini, ya slide berikutnya bisa dari sana ya. Penyebab COVID-19 itu adalah yang disebut dengan SARS-CoV-2 ya. Jadi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Barangkali ini juga kadang-kadang kita harus menyamakan persepsi ya, membedakan antara penyakitnya adalah COVID-19, lah penyebabnya secara virus adalah SARS-CoV-2. Itu barangkali analog dengan HIV/AIDS ya. Penyakitnya adalah AIDS, kemudian virusnya adalah HIV. Ya, lanjut aja berikutnya. Bapak sekalian ya, berikutnya bisa ya. Ini dari laptop saya bisa ya. Ini. Jadi dalam konteks ini pandemi, ya, dalam konteks pandemi atau WHO sudah menyatakan pandemi, maka laboratorium konfirmasi itu menjadi sangat penting. Karena apa? Karena ini adalah penyakit baru dan kita juga secara aturan internasional IHR kita harus melaporkan. Jadi day by day terkait dengan jumlah yang positif berapa, kemudian jumlah yang meninggal berapa, termasuk dengan jumlah yang sembuh. Nah, selama ini tentunya hasil-hasil dari jejaring litbang itu kita sampaikan kepada teman-teman di P2P atau tepatnya adalah Public Health Emergency Operating Center, jadi PHEOC. Ya, berikutnya ya tolong. Nah, sebenarnya secara peraturan, ya mungkin diklik saja di enter. Secara peraturan memang ada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 658 tahun 2009 bahwa Badan Litbang Kesehatan itu ditunjuk sebagai pusat rujukan nasional gitu, terkait dengan new emerging dan re-emerging disease. Ya, berikutnya. Ya, lanjut saja. Terus, ya ini. Sehingga ini berkaitan dengan hal itu, jadi dalam waktu cepat sebenarnya, sejak tanggal 19 Maret kemarin, kita telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan HK 01.07/2020 tentang jejaring laboratorium pemeriksaan COVID-19. Artinya apa? Ini esensinya penting bahwa sejak 19 Maret itu sebetulnya pemeriksaan COVID-19 itu tidak semata-mata oleh Badan Litbang, tidak. Jadi Badan Litbang hanya sebagai koordinator sekaligus sebagai katakanlah penjamin mutu, ya. Jadi EQA, External Quality Assessment, ya kan begitu, sekaligus juga sebagai pengkompilasi semua hasil. Kalau kita lihat peta ini, maka sebenarnya semua provinsi itu telah kita katakanlah kita pasang-pasangkan, jadi masing-masing sudah ada penanggung jawabnya. Ya. Nah, secara singkat bahwa siapa yang terlibat adalah pertama adalah laboratorium surveillance miliknya Kementerian Kesehatan, jadi itu ada dua tentunya. Ada DTKL atau juga Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Penanggulangan Penyakit, termasuk BPLK, itu yang sifatnya surveillance. Kemudian di daerah juga ada Labkesda, Laboratorium Kesehatan Daerah, karena beberapa Labkesda itu mempunyai kemampuan BSL-2. Kemudian melibatkan seluruh rumah sakit pendidikan sebenarnya, termasuk di dalamnya adalah rumah sakit universitas itu. Termasuk di dalamnya kita tambahkan ada IKMAT. Jadi secara umum sebenarnya sudah kita perluas. Cuma ini ada masalah karena apa? Karena masalahnya ada tidak semua lab ini SDM-nya siap, kemudian juga dari sisi sarana prasarana itu juga siap, termasuk reagen. Berikutnya, ya. Next, ya. Nah, ini hanya mengingatkan saja bahwa memang oleh WHO secara pedoman itu masih menggunakan deteksi gen kan gitu, artinya dengan PCR atau tepatnya karena ini virus RNA adalah reverse transcription PCR karena harus dibalik dulu menjadi komplement DNA. Ya, lanjut saja. Berikutnya, lah prinsipnya ada tiga hal ini, jadi dalam mengelola menerima spesimen, kemudian diperiksa dan dilaporkan. Nah, tentunya pelaporannya adalah kepada tadi Public Health Emergency Operating Center. Ya, lanjut. Berikutnya, next. Nah, yang menarik bahwa harus hati-hati di dalam COVID-19
karena yang dideteksi itu adalah spesimen yang berasal dari oro-nasopharyngeal swab, kemudian sputum, termasuk BAL ya, bronchoalveolar ya. Tentunya WHO sangat hati-hati kalau misalnya itu pemeriksaan negatif, itu sebetulnya juga tidak 100% bisa menyingkirkan bahwa penyebabnya bukan COVID-19. Nah, tentunya ini menjadi penting. Ini bedanya dengan pemeriksaan gula darah atau pemeriksaan HbA1c. Mereka kan homogen, diambil di daerah mana saja, kalau ada ya ada, tapi ini harus hati-hati. Nah, ini adalah yang wajib diambil, jadi ada swab dari oro dan nasopharyngeal. Ini untuk menghemat VTM sebaiknya satu saja sebenarnya, satu saja untuk hemat. Kemudian sputum dan BAL. Ya, lanjut berikutnya. Di samping itu tentunya kalau WHO ya lanjut, itu juga mensyaratkan serum. Jadi ini untuk serologisnya barangkali penting juga untuk melihat darah lengkap, kemudian antibodi dan sebagainya. Tetapi yang terakhir serum tidak perlu dikirim kepada litbang, hanya mungkin diperiksa di rumah sakit. Ya lanjut. Nah ini adalah bagaimana mengambil spesimen. Saya kira ini teman-teman rumah sakit sudah paham. Intinya adalah menggunakan VTM. Tapi beberapa kemarin ada rumah sakit yang salah gitu ya. Artinya mengambilnya tidak dengan media VTM, bahkan ada yang diambil dengan cotton bud. Nah itu ada yang salah juga. Kan tidak mungkin kalau cotton bud tentunya akan tercemar ya. Tercemar oleh DNA yang dari kapas. Ya, lanjut. Berikutnya terus ya. Next. Ya, berikutnya bahwa ini adalah spesimennya. Jadi intinya adalah bahwa kita secara umum Badan Litbang telah memeriksa hampir 10.000 spesimen sebenarnya. Jadi cukup banyak. Nah, kalau dihitung dengan kasus kurang lebih ada 3.200-an kasus ya. Kemudian sekarang data terakhir menunjukkan tadi kalau nggak salah sekitar 670 yang positif. Nah, kemudian WHO itu tiap-tiap protokol itu beda-beda tergantung dari gen mana yang dipakai. Kita di Badan Litbang pada dasarnya menggunakan dua protokol, yaitu protokol CDC dan protokol Jerman ya. Jadi kalau CDC itu adalah gen N1, N2 dan N3, kemudian kalau Jerman adalah gen E dan RGRB. Ya, lanjut. Berikutnya, ya next. Ya, lanjut. Nah, ini adalah yang tadi saya jelaskan ya. Jadi kita menggunakan protokol ini. Barangkali nanti kalau ini diperluas tentunya juga daerah-daerah tentunya harus disamakan begitu. Supaya kalau kita memberi primer itu distribusinya sama. Ini penting, nasofaring itu harus tembus di tenggorok, jadi harus tembus ke belakang kemudian diputar. Ini kalau salah juga bisa terjadi false negatif ya. Terus berikutnya ya next. Berikutnya ya. Nah, kemudian juga pada faring tentunya harus menyentuh faring betul, jadi bukan di lidah, bukan di mulut. Nah, ini waktu dakron ke dalam biotup, kemudian bagaimana menutupnya ya. Jadi ini barang infeksius harus hati-hati. Nah, ini yang penting. Kalau sebelum dikirim ke ada kendala pengiriman karena transportasi udara, maka harus disimpan di dalam freezer tentunya. Ya, yang tadi itu ya, berikutnya. Harus disimpan di dalam freezer supaya tidak rusak. Ya, lanjut. Ya ini. Nah, ini. Ya, disimpan dalam freezer dulu ya, lanjut terus. Berikutnya adalah, ini cara mengemasnya, harus dalam pulpo. Ini adalah contoh di mana di dalamnya ada sputum, dan juga ada swab, begitu ya, masukkan di dalam pulpo, kemudian ditutup. Nah, kemudian setelah ditutup ini tentunya harus memenuhi syarat ya, dari pengiriman barang infeksius. Kalau tidak, biasanya akan ditolak oleh perusahaan penerbangan. Nah, ini banyak dari daerah karena mengemasnya tidak bagus sehingga ditolak oleh perusahaan penerbangan, akhirnya menjadi terkendala sampai di laboratorium jejaring. Ya, lanjut. Next, berikutnya. Nah, ini adalah lab kita yang sudah jalan dari jejaring yang tadi pada slide sebelumnya, itu sebelum semuanya jalan, yang sudah jalan adalah ini ya. Ekman, kemudian BPLK Jakarta, BTKL Jogja, BTKL Surabaya, ITD UNER, kemudian barusan adalah Unhas, kemudian di Papua ada Litbangkes Papua. Lah tadi juga semalam barusan lapor dari Andalas. Jadi Andalas sudah bisa mengerjakan. Nah, inilah yang ke depan sesuai dengan surat keputusan menteri tadi, kita harus perluas, termasuk di dalamnya adalah cara capacity building dan pemenuhan reagen. Untuk itulah besok juga jam 9
kita akan lakukan webinar terhadap semua jejaring lab itu, sehingga nanti semuanya itu bisa berfungsi. Saya kira demikian teman-teman sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.